Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita semua nikmat-nikmat di antara nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat dan waktu luang, di mana tanpa nikmat-nikmat tersebut kita akan merasa kurang, kita tidak bisa melaksanakan aktivitas kita dengan maksimal. Salawat serta salam, mari kita curahkan, limpahkan ke baginda kita Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan juga kepada kita semua selaku umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahmi dan juga menuntut ilmu dalam kegiatan majelis subuh virtual yang diselenggarakan oleh PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, di mana kaji majelis subuh ini merupakan majelis pertama di bulan Ramadan, di bulan yang mulia, di bulan yang suci ini kita eh, tambahkan mungkin ya dengan kegiatan talabul ilmi ini. Semoga dengan kegiatan majelis virtual ini membawa keberkahan bagi kegiatan kita di pagi hari ini dan juga di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kegiatan ini tidak bisa terjadi, bisa bisa terjadi karena dukungan dari Saung Mirza dan juga PC Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung. Semoga manfaat yang kita peroleh dari kegiatan ini, kajian ini menjadi amal jariah dan menambah keberkahan dan kesuksesan bagi lembaga kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum kita mulai ada informasi terlebih dahulu, eh, yaitu Laznas Al Irsyad mengadakan gerakan sedekah subuh. Jadi bagi jamaah sekalian yang ingin eh, mendonasikan atau menyedekahkan hartanya bisa melalui rekening BSI Laznas Al Irsyad. Rekeningnya 770 ya. Atau bisa diakses di flyer majelis subuh virtual. Nah, mungkin eh, kita mulai kegiatan kita pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjut dengan murajaah surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta فرغت فانصب wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan di kegiatan kita di pagi hari ini. Insya Allah materi kita kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Zufar Bawazir LCM SOS dengan tema meraih takwa di bulan Ramadan, di mana kita ketahui dari ayat yang sering kita dengarkan di kultum tarawih ya, eh, saum atau puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun ya, agar kalian bertakwa. Nah, mungkin insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan eh, bahas lebih lanjut terkait takwa di bulan Ramadan.
ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Zufar Bawazir LC MSOS. Sebelumnya, eh, mari kita sapa terlebih dahulu pemateri kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair. Kaif Alhamdulillah, halukum? Alhamdulillah khair, Akhbar Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Ya, Amin insyaallah. langsung saja mungkin kita masuk ke kajian di pagi hari ini kepada Al Ustadz Zufar Bawazir Aksi Amsos. Kami silahkan. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan ini. Kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat yang besar yang patut kita bersyukur kepada Allah karenanya. Karena orang yang dipertemukan dengan Ramadan berkesempatan begitu besar untuk mendapatkan ampunan, pahala yang berlipat ganda, dan kesempatan untuk terbebas dari api neraka dan masuk ke dalam surga tanpa sedikit pun tersentuh dengan api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disampaikan oleh Kiai Abdurrahman tadi tentang bulan Ramadan sebagai sarana untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, meraih ketakwaan ya, meraih ketakwaan yang itu merupakan posisi yang sangat tinggi yang akan menyebabkan seseorang itu dicintai oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, maka ini kesempatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dengan panggilan yang datang dari Allah, panggilan yang datang dari Rabbul Alamin, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian selalu bertakwa. Ya. Jadi di awal tadi telah disampaikan bagaimana ayat ini sering dibaca dalam kuliah singkat di tarawih atau di kesempatan-kesempatan yang banyak sekali di bulan Ramadan, karena ini memang mengingatkan kita semua bahwa ini adalah kesempatan ya untuk menjadi orang-orang bertakwa dengan diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan ini. Ketakwaan adalah merupakan sesuatu yang sangat
rindukan, diperlukan, diharapkan untuk dicapai oleh setiap muslim, ya, bahwa orang-orang yang beriman, orang Islam, ya, kalau disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ini sebetulnya ya termasuk semua orang yang bertauhid la ilaha illallah, ya, termasuk apa yang diistilahkan sebagai orang Islam. Ya, orang Islam dipanggil di sini sebetulnya semua, ya, karena orang Islam itu juga orang beriman. Kalau disebutkan satu saja ya ayyuhalladzina amanu, ya, maka itu termasuk kaum muslimin semuanya, ya, termasuk kaum muslimin semuanya. Kalau disebutkan dua, ya, Islam dan iman, nah ini baru berbeda, ya. Seperti misalnya ketika Allah berfirman, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Nah, ya. Orang-orang Arab gunung itu mengatakan kami telah beriman. Allah berfirman, katakan wahai Muhammad SAW kepada mereka, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah Islam. Nah, jadi kalau disebutkan di dalam satu ayat itu dua hal, Islam dan iman, nah ini berarti berbeda. Tapi kalau disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, nah, maka ini berarti termasuk orang Islam semuanya. Ya. Nah, karena itu ada tingkatan-tingkatan, tingkatan Islam, iman, ya, dan tingkatan ihsan, tingkatan takwa. Takwa sebagai suatu tingkatan yang harus dikejar, harus diraih, ya. Dan kesempatan untuk menjadi orang yang bertakwa secara drastis, ya, lonjakannya itu sangat cepat, luar biasa. Itu adalah dengan adanya bulan Ramadan yang kita diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya. Ya, kita rasakan ketika datang bulan Ramadan, ya, kita mengisinya sejak malamnya dengan sholat berjamaah, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, ya. Kemudian kita isi dengan tilawah Al-Quran, dengan kita berzikir, kita melakukan banyak hal, kita berinfak, bersedekah, ya. Kemudian di waktu malam kita sahur, ya. Sambil kemudian ada waktu kita istighfar, kita baca Quran, ya. Kemudian kita sholat subuh berjamaah, kita baca Al-Quran lagi, atau kita dengarkan tausiah-tausiah, pesan-pesan kebaikan seperti, ya, virtual subuh saat ini yang digelar oleh Al-Irsyad cabang Bandung, ya, PC Bandung, ya, ini luar biasa. Ini adalah bagian dari peningkatan ketakwaan, ya. Ini bagian dari peningkatan ketakwaan. Sehingga kita rasakan, ya, kita rasakan dari malam sampai pagi sampai nanti, ya, kita beraktivitas dengan menyempatkan diri, kita bertilawah, kita sholat fardu berjamaah, kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, itu meningkat ketakwaan kita. Itu terasa sekali dalam diri kita, tidak seperti hari-hari yang lain, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Tapi kita ditempa oleh bulan Ramadan ini untuk aktif melakukan kebaikan-kebaikan, dan itu merupakan peningkatan ketakwaan yang luar biasa. Coba seandainya tidak ada bulan Ramadan, maka tentu kita terus-menerus dalam kemalasan. Tentu kita terus-menerus dalam, ya, kehidupan yang santai, ya, ibadahnya santai, ya, secukupnya. Kemudian, ya,
aktivitas-aktivitas yang lain, ya tilawah dan sebagainya, ya santai-santai saja. Ya. Kemudian dari sisi kita berbagi, infak, sedekah atau berbuka, ya memberi buka orang yang berpuasa saat berbuka, mungkin kita ya hanya sekedarnya saja. Tetapi di bulan Ramadan ini, ya kita merasa kita ditempa untuk melakukan hal yang banyak itu, ya. Jadi kalau tidak ada bulan Ramadan, barangkali ketakwaan kita sulit untuk meningkat, ya. Dan kemudian kita sulit meraih ketakwaan itu, ya. Karena tidak ada momentum yang bisa menjadikan kita meningkatkan ketakwaan secara drastis. Nah, ya. Nah, maka dari rahmat Allah kepada kita, karena Allah itu sayang sama kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah. Tidak ada Nabi lagi setelah beliau. Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang, ya, kesedihannya, sedih beliau memikirkan kalau ada umatnya yang masuk neraka, kemudian Allah menjanjikan untuk menyelamatkan mereka dari neraka. Nah ini, ya, kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad SAW itu dicintai, dikasihi Allah, dan kita sebagai umatnya pun dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur pada Allah. Dan cara Allah menyintai kita, cara Allah untuk mengasihi kita, ya, kita dikasih tugas di bulan Ramadan untuk meraih ketakwaan, ya, secara cepat, secara drastis, ya, secara instan, gitu ya. Nah, jadi orang tua kalau sayang sama anak itu bukan memanjakan dan memberikan semuanya tanpa susah payah, tanpa kerja, tanpa apa, udah itu dimanjakan, dikasih apa. Ini anak akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa nanti ketika dewasa, ya. Tidak ada sikap survive, ya. Orang tua yang bijak itu yang mendidik anaknya, ya, sehingga dia menjadi orang yang bisa survive di masa yang akan datang, ya. Karena hidup ini bakal banyak tantangan-tantangannya, ya, bukan santai begitu, ya. Nah ini yang harus difahami oleh para orang tua agar anaknya menjadi orang yang kuat di masa yang akan datang, dikasih tugas-tugas sesuai dengan umurnya, sesuai dengan tingkatannya, sehingga dia menjadi orang yang mempunyai kemampuan di masa yang akan datang. Nah, kita sebagai manusia, kita adalah hamba-hamba Allah, kita ini lemah, kita ini penuh dengan kekurangan, kita banyak salah, banyak dosa, banyak kelalaian, banyak hal-hal yang menyebabkan kita, ya, berpotensi masuk neraka karena dosa-dosa kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu saat, ya, satu waktu yang bisa menjadikan kita melampaui, ya, apa-apa yang kurang kita lakukan, yang salah dari perbuatan-perbuatan kita, ya, untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bayangkan, ya, bayangkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan didasari dengan keimanan, ya, dan ihtisab. Apa ihtisab itu? Berharap pahala. Melakukan perhitungan, hisab, ya. Ihtisab itu dari kata hisab, ya, yaitu melakukan perhitungan dengan Allah, membuat perhitungan dengan Allah. Bayangkan, ya, kita hamba yang tidak berdaya, banyak dosa, banyak salah,
tapi ketika puasa Ramadan kita didasari dengan keimanan dan kita berhisab ya dengan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahalanya, ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni ya baginya dosa-dosa telah lalu. Subhanallah. Ya. Ini luar biasa. Sehingga dari hari ke hari kita berpuasa di bulan Ramadan itu isinya adalah penghapusan dosa. Isinya adalah pembersihan diri dari dosa-dosa. Ya. Nah, ini ya siangnya berpuasa. Di malam harinya Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan qiyam ya, berdiri untuk sholat, nah itu sholat qiyam, sholat tarawih ya, dengan didasari juga karena iman, didasari dengan ikhtisab, imanan wahtisaban ya, berhitung dengan Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Ini luar biasa ya. Jadi siang menjadi waktu penghapusan dosa dengan kita berpuasa, malam dengan kita sholat tarawih. Ya tentunya sholat tarawih itu dengan mendahulukan sholat isya. Ya, jangan sholat tarawih dikejar, sholat isyanya diabaikan, jangan. Yang wajib tentu harus diperhatikan terlebih dahulu. Ya, harus kedepankan, baru kemudian kita sholat sunnahnya, yang sholat tarawih, sholat witir. Nah ini perlu untuk difahami bahwa itu adalah saat pembersihan kita, saat dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Bayangkan selama sebulan ya kita melakukan itu, terjadi penghapusan dosa, terjadi pembersihan diri. Nah, inilah makanya orang itu kemudian meningkat menjadi orang bertakwa. Meningkat menjadi orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbuat dosa, maksiat. Ya. Allah sudah begitu baik kepada kita sebagai hambanya yang lemah ini. Masa kita sudah diampuni dosa, dikasih kesempatan untuk bisa beribadah, kemudian kita kembali melalaikan tugas kita sebagai hamba Allah untuk beribadah. Karena tugas kita ini adalah beribadah. Sebagaimana yang Allah firmankan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Agar mereka menyembahku. Agar mereka mengabdi kepadaku. Itu kata Allah. Jadi kita ini diciptakan bukan untuk dunia, tetapi untuk mengabdi kepada Allah. Dan kalau kita menjadi hamba Allah yang benar-benar mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita surga. Masya Allah ya. Apa surga itu? Oh, itu tempat yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan, tempat yang sangat membahagiakan, tempat yang ya orang tidak ada yang bersusah payah lagi di sana, orang yang bisa merasakan kebahagiaan tanpa ada batasnya, dan itu selamanya kekal abadi dalam kebahagiaan. Maka kehidupan dunia yang sebentar ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita jaga agar kita menjadi orang bertakwa. Karena kalau sudah jadi orang bertakwa, itu dijamin masuk surga. Ya, jaminan itu.
Karena ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, Allah berjanji dalam Al-Qur'an di banyak ayat Allah berjanji untuk memasukkan orang-orang bertakwa itu ke dalam surganya, ya. Misalnya firman Allah taala, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Itu di surah At-Tur, ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka itu berada di kebun-kebun surga dan dalam kenikmatan. Jadi orang bertakwa itu sudah dalam ayat ini Allah sebutkan mereka pasti sudah ini jaminan dari Allah, ya. Misalnya satu ayat itu saja sebenarnya sudah cukup sebagai jaminan. Tapi Allah sebutkan di ayat yang lain lagi. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa mereka berada dalam naungan keteduhan dan mata air. Subhanallah, ya. Ya itu dalam surah Al-Mursalat, ya. Eh, jadi itu janji Allah. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu kemenangan, ya. Kemenangan berupa surga. Jadi orang bertakwa itu bakal, ya, bahagia, bakal senang, bakal hidup dalam kenikmatan yang sangat besar, ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat tentang ketakwaan ini, ya. Jadi secara global intinya wal aqibatu littaqwa, dan akhir yang baik itu adalah bagi ketakwaan. Nah, jadi kalau ketakwaan itu bisa diraih, ya, orang itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah untuk masuk surga. Ya, sudah dapat jaminan dari Allah untuk masuk surga. Jadi makanya ketakwaan ini harus diraih. Dan kalau kita tidak dikasih bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita itu, ya, sangat kecil sekali terjadinya peningkatan. Karena manusia ini dengan adanya hawa nafsu, ya, dengan keinginan untuk santai, keinginan untuk, ya, eh, rebahan, ya, itu kaum rebahan itu ya, senengnya ngerebah aja, ya. Maka Sepertinya Sepertinya kepental Ustaz. iya, internetnya keganggu kayaknya ya, Ustaz. Ya mungkin kita tunggu sebentar.
Assalamualaikum, Ustaz Gufar Wazir. Apakah Iya, Iya, Afwan ada oke? gangguan tadi ya? Iya, tadi sempat terputus, Ustaz. Hilang. Iya, Terputus ya. Alhamdulillah bisa dilanjut. Saya pakai yang lain ini. Oh iya, Iya. Nah, mudah-mudahan sudah nyambung ya. sudah Ustaz. Bisa dilanjut lagi, Ustaz. Dilanjut ya. Baik, bentar. Ya, maaf tadi ada gangguan ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Suara bisa didengar ya? Bisa, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi Allah hadirkan bulan Ramadan ini agar kita bisa ya mengalahkan kehidupan kita di hari atau di bulan-bulan yang lain ya yang kita pengennya malas-malasan, pengennya hidup santai ya, pengennya tidak banyak bekerja, bahkan banyak melakukan dosa, maksiat itu ditutup ya dengan bulan Ramadan ini dengan peningkatan diri menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bulan Ramadan ini seseorang digiatkan untuk meraih ketakwaan ya, dan ketika sudah mampu meraihnya jangan dibiarkan hilang lagi ya. Karena Ramadan ini seperti yang Allah firmankan, ayyaman ma'dudat. Hanya hari-hari yang tertentu, sebulan. Dan sebulannya itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Ya. Nah, oleh karena itu, hari-hari ini sangat pendek, sangat singkat. Cuman sebulan. Ya. Tapi dia bisa menghasilkan seseorang menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Nah, ketakwaan yang sudah didapat ini nanti, jamaah sekalian, jangan dibiarkan lepas dari diri kita. Jangan dibiarkan dia menjadi uap yang ya meninggalkan kita, jangan. Tapi pelihara ketakwaan ini dengan sebaik-baiknya. Kita sudah ya mengumpulkan tenaga, upaya kita untuk meraih ketakwaan. Setelah kita mendapat ketakwaan, jangan ketakwaan itu dibiarkan lenyap dari diri kita. Pertahankan. Ya, kenapa? Kenapa harus mempertahankan ketakwaan? Ya, ini kembali kepada ayat-ayat tadi. Ya, orang yang bertakwa dia dijanjikan surga oleh Allah. Orang yang bertakwa itu tempatnya adalah surga. Jangan kita takwa ini untuk Ramadan saja. Setelah Ramadan, pertahankan ketakwaan itu. Dengan apa? Ya dengan membiasakan diri melakukan hal-hal seperti di bulan Ramadan. Ya, misalnya puasa sunnah kita jalani, apakah Senin Kemis, apakah Ayyamul Bid, apakah ya puasa-puasa yang lain, ya kita jalani. Sholat berjamaah, kita sudah terbiasa di bulan Ramadan, terus kita jaga di bulan lain setelah Ramadan. Sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah kita jalankan. Sholat yang biasa kita jalankan, tarawih, ya, witir, kita jalankan juga, ya, di luar bulan Ramadan. Paling tidak, ya, kita, ya, sholat 2 rakaat qiyamul lailnya, 1 rakaat witirnya itu jangan ditinggal, ya jangan ditinggal, jaga terus, ya kalau kita
Bisa, sebetulnya bisa, tapi mungkin ya di luar Ramadan semangatnya berbeda dengan di Ramadan ya. Di luar Ramadan mungkin ya kurang semangat, tapi paling tidak jangan ditinggalkan sama sekali ya. Sholatlah, sholat malamnya 2 rakaat, sholat witirnya 1 rakaat ya. Ah, supaya kita terus mengisi malam-malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian kita terbiasa bersedekah di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita tetap jaga ya apa yang kita mampu untuk kita sedekahkan walaupun sedikit ya, tapi ada. Nah, tidak ditinggalkan sama sekali begitu. Kita bantu orang yang tidak mampu ya. Nah, itu semua adalah ketakwaan yang terus dijaga ya. Kita berempati dengan orang lain ya, apalagi yang sedang mengalami penderitaan ya. Kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza ya. Selalu merasa satu dengan mereka, selalu mendoakan, membantu ya. Saudara-saudara kita di Sudan, saudara-saudara kita di Yaman, saudara-saudara kita di Kashmir, di Xinjiang, di Myanmar, di Suria, di Irak, ya, mereka dalam keadaan yang menyedihkan, ya, kita bantu, doa-doa kita tidak putus, begitu ya. Nah, ini di Ramadan kita lakukan, di luar bulan Ramadan juga kita kerjakan. Nah, itu artinya ya kita menjaga ketakwaan kita terus menghidupkan ketakwaan kita, maka kita akan mendapat jaminan dari Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Itu janji dari Allah. Artinya siapa yang bertakwa dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga hidup kita yang sebentar di dunia ini akan membahagiakan akhirat kita, ya, akan membahagiakan akhirat kita. Istilahnya di dunia kita berpuasa sebentar untuk kita berbuka dalam waktu yang lama di akhirat kelak, ya. Nah, seperti kita berpuasa kan, nah di Indonesia ini dari jam 4:30 gitu ya, waktu subuhnya sampai jam 6 sore ya. Nah, setelah itu kita berbuka ya. Nah, tapi kalau untuk akhirat ya, untuk akhirat kita di dunia ini berpuasa ya, nanti berbukanya di akhirat di surga. Dan luar biasa apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya. Jadi ya, berpuasa di bulan Ramadan ya adalah untuk meraih ketakwaan, dan ketakwaan itu akan membahagiakan kita di akhirat kelak. Ketakwaan itu akan menjadikan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Ini bukan sesuatu yang ya apa yang ringan atau tidak, atau yang remeh. Ini sesuatu yang sangat berharga ya. Ini yang sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita mendapatkan itu ya, maka kita mendapatkan sesuatu yang sangat mahal, yang sangat berharga dalam hidup kita. Nah, makanya kalau kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, ini adalah merupakan karunia Allah yang besar buat diri kita. Tinggal kita pandai-pandai memanfaatkan ya kesempatan ini untuk menjalankan ibadah semaksimal mungkin. Kita didik diri kita sebaik-baiknya. Kita fahamkan kepada diri kita bahwa kita ini sedang sekolah, sedang melatih diri ya, supaya kita lulus di bulan Ramadan ini ya. Dan nanti kelulusan itu akan mendapatkan sertifikat ketakwaan ya. Ketakwaan ini, sertifikat yang sudah kita dapatkan, sertifikat ketakwaan ini terus kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Luar biasa ini bulan Ramadan ini. Apalagi
Di situ Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu malam yang dia lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Satu malam. Ya. Orang beribadah di malam itu bernilai lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Yaitu malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. Malam kemuliaan ini seperti yang Allah firmankan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi orang yang beribadah di malam itu, dia pasti mendapatkan nilai ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu tahu antum? 83 tahun lebih. Masya Allah ya. Siapa kita yang di sini yang usianya sudah 83 tahun ya. Anda lihat ini masih muda-muda ini, belum 80-an ini ya. Wallahu alam kalau ada juga ya. Ini luar biasa ya. Orang yang beribadah di malam itu bernilai lebih baik dari 83 tahun beribadah ya. Bagaimana dengan dia berkali-kali beribadah di bulan Ramadan dari awal hingga akhir, yang salah satunya adalah Lailatul Qadar, yaitu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, dia pasti mendapatkannya. 10 kali dia mendapatkan itu, berarti sudah mengantongi 830 tahun. Ya, lebih baik dari 830 tahun beribadah kepada Allah. Ya, apalagi kalau sampai 20 kali Ramadan, 30 kali Ramadan, Masya Allah, ini adalah merupakan karunia Allah. Karena ya umur kita ini pendek, maka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa mendapatkan ibadah-ibadah yang bernilai sangat tinggi, ya, bernilai sangat fantastis, luar biasa, ya, karena kasih sayang Allah kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW ini. Makanya kita banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita banyak bersolawat kepada Nabi SAW, seorang yang telah berjuang dengan tenaganya, dengan darahnya, dengan hartanya. Untuk siapa? Untuk kebahagiaan kita. Untuk kita sebagai umatnya. Kita yang selalu dirindukan oleh Nabi, kita yang beliau merasa sedih tentang keberadaan kita, tentang kondisi kita, bagaimana nanti, apakah masuk surga semuanya, bagaimana dengan yang disiksa, bagaimana yang dosa. Itu yang menjadi pikiran Rasulullah SAW tentang kita. Maka kita jangan mengentengkan dari bersolawat kepada Nabi Muhammad, orang yang menyintai kita itu, ya. Kita tunjukkan kecintaan kita dengan kita bersolawat. Itu pun nanti kembalinya kepada kita kebaikannya. Kata Nabi SAW, man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu lahu biha asyron. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Ya, jadi kembalinya kebaikannya kepada kita lagi. Ya, ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala membalas. Ya, ini balasannya dari Allah. Ya, bukan kaleng-kaleng ini. Ya, istilahnya bukan hal yang remeh-temeh ini, tetapi sesuatu yang mahal, karena yang membalas sholawat kita kepada Nabi SAW itu adalah Allah kepada kita. Allah memberikan sholawatnya, memberikan ampunannya, memberi 10 kali lipat. Subhanallah. Nah, ya, jadi inilah ya. Dan ini dengan kita berada di bulan Ramadan, kita perbanyak, kita biasakan, kita cari amalan-amalan ya yang ringan dan pahalanya besar di bulan lain, apalagi di bulan Ramadan.
ya. Seperti ketika Nabi SAW bersabda, kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ada dua kalimat, dua kalimat yang sangat gampang, sangat enteng di mulut, di lidah, sangat berat di timbangan, tapi sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pemurah. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Enteng. Enggak sampai menitan ya, hanya beberapa detik mengucapkannya itu, tapi dia sesuatu yang berat di timbangan, ya, dan sangat dicintai oleh Allah. Ini itu di luar bulan Ramadan saja seperti itu nilainya, apalagi di bulan Ramadan. Nah, jadi di bulan Ramadan ini kesempatan meraih ketakwaan itu sangat besar. Jangan sampai kita melalaikannya. Jangan sampai kita banyak bengong, banyak diam, tapi banyaklah berzikir. Sambil kita berpuasa, sambil kita berzikir, baca Al-Quran, kita baca zikir-zikir, ya. Seperti tadi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kita baca satu hal yang kalau dia dibaca 10 kali itu sama dengan ya memerdekakan budak, ya. Apa itu? Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa membaca 10 kali maka dia bernilai membebaskan 4 budak, ya. Berapa harganya satu budak? Itu miliaran. Jadi kalau kita baca 10 kali saja kita sudah seperti kita bersedekah, ya, membebaskan berapa miliar, ya, tanpa kita punya uang tapi kita punya modal akhirat. Nah ini, jadi itulah hal yang perlu untuk kita jaga di bulan Ramadan ini. Jangan kita membiarkan waktu-waktu itu berlalu begitu saja, tapi manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi kebiasaan kita. Kalau kita sudah terbiasa melakukannya, di luar Ramadan kita akan terbiasa menjaganya, ya. Nah ini, jadi benar-benar Ramadan ini sebagai saat yang tepat untuk meraih ketakwaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menyemangatkan kita semua, termasuk saya, ya, dalam memberikan ini. Mudah-mudahan saya juga menjadi bersemangat bersama antum semuanya untuk meningkatkan ketakwaan dan meraih ketakwaan di bulan Ramadan ini. Barangkali itu yang saya sampaikan. Mungkin waktunya, ya, saya kembalikan kepada Kiai Abdurrahman tadi untuk memandu kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan Ustaz. Baik. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustaz dan juga bermanfaat bagi kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke sesi tanya jawab mungkin, ya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada salah satu jamaah bertanya, sedang berada di Masjid Jogokarian, di mana sholat subuhnya itu seperti sholat Jumat. Jadi mungkin banyak jamaah yang datang ketika sholat subuh. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar masjid-masjid di negara kita ini sholat subuhnya bisa seperti itu? Karena tidak banyak masjid yang seperti itu. Mungkin satu pertanyaannya. Masya Allah, ya, mudah-mudahan yang sedang di Jogokarian atau di tempat-tempat lain di Indonesia atau bahkan di luar negeri selalu semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur kepada Allah bahwa ada masjid yang ya seperti Jogokarian itu, ya, dan
penggagasnya Ustadz Jazir telah berpulang ke rahmatullah dengan insyaallah husnul khotimah. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau sekarang ini berbahagia di alam kuburnya, mendapatkan hasil dari kerjanya, upayanya, sehingga menjadikan Masjid Jogokarian yang asalnya masjid yang biasa-biasa saja menjadi masjid yang diminati oleh manusia yang datang dari berbagai tempat, ya, untuk sholat. Sehingga saat ini seperti disampaikan oleh akh kita yang sedang di sana, sholat subuhnya seperti sholat Jumat, begitu penuh, membludak dan luar biasa. Inilah kenapa begitu, karena ya, pertama dikelola dengan keikhlasan, ya, dikelola bukan hanya untuk masjid saja, tapi untuk warga sekitar masjid, sehingga mereka merasakan manfaat, ya, orang-orang miskin di sekitar masjid disantuni, orang yang tidak sholat, ya, didatangi, dinasehati, ya, kemudian diajak ke masjid keperluannya, ya, wah misalnya saya nggak bisa ke masjid karena saya harus bekerja nih, oh berapa keperluannya, disantuni keperluannya. Jadi uang masjid itu bukan hanya untuk kas masjid yang tersimpan dan membanggakan nilainya, tapi dipakai untuk diobral, ya, diobral untuk kebahagiaan masyarakat di sekitar. Masya Allah, masyarakat di sekitar yang dibahagiakan seperti itu, tentu saja mereka bersyukur, berbahagia, mereka datang ke masjid, mereka ya senang ke masjid karena mereka telah dibantu masjid dengan begitu baiknya masjid terhadap mereka, maka mereka pun membantu masjid. Ya, mereka meramaikan masjid, sholat di masjid. Nah, itu ya, maka kalau kita ingin masjid-masjid di Indonesia ini atau di tempat lain seperti Masjid Jogokarian, ya pengurusnya harus benar-benar seperti itu, membahagiakan orang-orang di sekitar masjid, memperhatikan keadaan mereka. Kalau mereka ya mungkin orang yang sudah berpunya atau apa, tapi tidak gemar sholat di masjid, didatangi untuk diajak, ya, berdiskusi tentang kemanfaatan sholat di masjid, pahalanya, langkah-langkahnya dan sebagainya, sehingga menggemarkan orang datang ke masjid. Itu barangkali, wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz Ya. dari Senden nih. Ustaz, kenapa banyak orang terasa sangat bertakwa di bulan Ramadan? Kembali seperti semula. Apa penyebabnya utamanya? Nah, ya. Nah, ini seperti saya katakan tadi, mungkin ya banyak orang yang menganggap bahwa la'allakum tattaqun, ya, itu hanya di bulan Ramadan, ya. Ya, orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian selalu bertakwa. Mungkin dikira, oh kita perlu bertakwa di bulan Ramadan. Setelah Ramadan sudah tidak lagi. Padahal kata atau fi'il, kata kerja yang Allah gunakan di sini adalah la'allakum tattaqun. Ini dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah seperti kalau dalam bahasa Inggris itu present continuous tense, ya. Kata kerja yang berfungsi terus-menerus. Terus-menerus. Jadi ketakwaan itu bukan untuk bulan Ramadan saja, tapi terus-menerus dijaga, ya. Kita lihat, kita rasakan, kita ini diaktifkan dalam Ramadan ini untuk selalu bangun di waktu sahur, ya. Misalnya kita bangun jam 3, ya. Nah, kemudian kita bersiap-siap untuk bersantap sahur, gitu kan? Karena kita mau berpuasa. Kalau ini berlaku sebulan, kita akan terbiasa sudah tanpa alarm lagi, kita sudah giat bangun. Nah, ya.
selesai Ramadan, kita jam 3 melek nih, ya, melek. Tapi ingat, oh ini bukan Ramadan, tidur lagi. Ini salahnya di sini nih, ya. Ah, padahal kalau dia melek, kemudian oh ini bukan Ramadan, ya tapi biar bukan Ramadan saya mau melaksanakan sholat malam. Ini ya kepekaannya terus terjaga. Tapi kalau orang yang sudah peka, artinya peka itu sudah tanpa diingatkan lagi sudah sadar gitu ya. Nah, jadi dia jam 3 bangun. Tapi kalau kemudian dia matikan kepekaannya itu, ya, oh ini bukan Ramadan, tidur lagi nunggu subuh misalnya. Besok jam 3 melek, oh bukan Ramadan, dia matikan lagi. Lama-lama tumpul lagi. Padahal sudah diasah selama sebulan. Sebetulnya dia bisa mempertajam asahannya itu, ya, untuk tidak tumpul. Asahan itu dijaga ketajamannya. Ini kesalahannya banyak kaum muslimin, ya, itu merasa ketakwaan itu adalah untuk Ramadan. Selesai Ramadan dia kembali menumpulkan diri, kembali menumpulkan ini. Nah, maka kita jangan seperti itu, ya. Kita jaga apa yang sudah tajam dalam diri kita, dalam benak kita untuk bangun di waktu sahur, kita jadikan waktu untuk qiyamul lail. Kita sudah terbiasa tarawih, kita jadikan waktu tarawih kita di masa sahur, di waktu sahur. Nah, ini kalau bisa kita jalankan luar biasa. Itulah ketakwaan yang akan terus terjaga sehingga kapanpun kita mati sebagai orang bertakwa tadi sudah dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, syukran Ustaz. Ada satu lagi nih pertanyaannya. Ya. Bagaimana bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan bagi orang yang haid? Nah, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, ya saudara-saudara, ya saudara-saudari, ya, bahwa orang haid itu pertama dia tidak boleh sholat. Yang kedua tidak berpuasa tapi mengkodok di hari yang lain di luar Ramadan, ya. Jadi cuman itu yang nggak boleh, ya. Yang lainnya silahkan dia banyak berzikir, ya. Dia kalau dia banyak hafalan yang harus dia jaga dari Al-Quran, dia menghafal bukan dalam rangka ya membaca Al-Quran, bukan memegang mushaf, tapi dia mengaktifkan hafalannya, ya. Atau dia berzikir dengan zikir-zikir yang begitu banyak seperti yang saya sampaikan tadi, dia bisa melakukan itu semua, nggak ada yang terlarang, nggak ada yang dibatasi. Maksimalkan, dia bisa berinfak, bisa bersedekah, berdoa untuk kakek-kakeknya, untuk nenek-neneknya, orang tuanya, ayahnya, ibunya, paman, bibi, semua doakan, ya. Ini tidak dilarang untuk melakukan itu, ya. Jadi walaupun dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan ya itu yang dilarang sholat, ya. Dia tidak boleh sholat dan tidak perlu mengkodok, tapi dia tidak puasa mengkodok di lain waktu. Nah, maka inilah yang ya tidak dilakukan. Tapi yang selainnya silahkan dia lakukan, ya. Silahkan dia kerjakan zikir-zikir, wirid-wirid, bertasbih, beristighfar, terus banyak dilakukan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas Iya. jawaban-jawabannya atas pertanyaannya. Insya Allah menjadi amal jariah untuk Ustaz dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabb. Karena waktu sudah menunjukkan jam 6.30, Ustaz, kami mohon pada Ustaz untuk senantiasa memimpin. Baik, kita akhiri dengan doa, kita
Mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengistijabah, mengabulkan doa-doa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المظلومين في غزة اللهم أطعمهم اللهم اسقهم اللهم اشف جرحاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اجعل موتاهم شهداء اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم أنزل السكينة على قلوبهم اللهم دمر اليهود الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم ومزقهم كل ممزق ودمرهم تدميرا إنك على تدميرهم لقدير اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم حرر فلسطين من قبضة اليهود الظالمين بقوتك يا رب العالمين اللهم اجعل شهر رمضان شهر نصر وانتصار للإسلام على أعدائهم اللهم انصر المسلمين في السودان اللهم ارحم المسلمين في السودان اللهم ارحم المسلمين في اليمن اللهم ارحم المسلمين واحفظ المسلمين في اليمن اللهم انصر الإسلام والمسلمين في العراق وفي سوريا وفي كشمير وفي ميانمار وفي سينجيانغ اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل عباداتنا في شهر رمضان وغيره يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم إذا أمتنا فأمتنا على حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz. Semoga dengan majelis subuh virtual ini meningkatkan semangat kita dalam beramal, meraih ketakwaan di bulan Ramadan ini. Ya. Sekali lagi, syukran jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di majelis virtual selanjutnya. Mari kita tutup majelis subuh virtual ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Istighfar, astagfirullahaladzim, wa doa kafaratul majlis. Subhanallah, ya, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas ilmunya. Wa iyyakum. Ahlan wa sahlan, masyaallah.